Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Giana Motor Speed. Di video kali ini saya akan memberikan rahasia Satria FU. Suaranya putus-putus mirip drag Thailand injeksi ya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan rahasianya. Jadi rahasianya itu terletak pada ini ya lur. Ini dari sektor mesin aja dulu ya. Saya jelaskan satu persatu dulu speknya. Kita sebutin dulu dari spek-speknya yang ada di motor ini ya. Jadi untuk speknya untuk Satria FU ini, ini spek pistonnya itu kurang lebih 70 mili ya lur. Spek piston 70 mili dan struknya masih standar ya, masih standar Satria FU. Langkahnya 8,8 ya kurang lebih kalau menurut data dari mesin Satria F standar ini, Satria FU ya. Dan untuk pistonnya memang udah saya modif ringan ya lur. Jadi beratnya itu kurang lebih jadi 179 graman, sama pennya sama ringnya itu beratnya ya lur. Karena kalau saya lihat sih berat piston standarnya Satria FU yang ukuran 62 mili aja itu saya lihat di konten orang ya yang ditimbang gitu, itu kurang lebih 177 gram ya, udah berikut pen sama ring sehernya. Jadi walaupun ini pistonnya lebih gede 70 mili, tapi beratnya cuma beda sekitar kurang lebihnya itu beda 2 gram. Jadi enteng banget ya lur. Makanya kenapa suaranya tuh bisa ringan gitu. Tapi kompresinya tinggi, tapi untuk naiknya itu ringan ya, naik RPM-nya ringan karena ya itu tadi ya lur. Si pistonnya itu udah saya modif. Kalau pengen tahu modifan pistonnya ini itu bisa kalian cek di video saya juga ada kok. Saya modif ya piston 70 mili itu mereknya itu Vim ya. Nah itu memang si modifnya ekstrim banget ya lu. Jadi banyak yang bolong-bolong, terus bokongnya saya potong yang bergesekannya. Jadi gesekannya minim sama si liner tuh minim gesekan ya gitu. Jadi kalau saya masukin itu jatuh tapi agak lambat gitu lur, jadi pluk gitu, nggak seret pluk sampai harus ditekan tangan gitu seher ke liner tuh enggak ya lur. Jadi modifnya tuh kayak gitu, jadi saya modif pistonnya supaya nggak terlalu seret sama liner. Nah tapi untuk si ringnya itu bener-bener rapet gitu kali ya, jadi padat, makanya kompresinya tinggi banget. Terus memang ada rahasia juga yaitu di sininya ya. Ini untuk si ukuran profil noken asnya kurang lebih mirip kayak gini ya lur. Mirip kayak gini. Kalau pengen tahu tentang penjelasan dari noken as ini bisa kalian cek di video saya sebelumnya ya. Nah, bisa kalian cek di situ. Itu saya terangin tentang buka tutup in open dan in close nya, itu kurang lebih saya jelasin di situ di video itu. Kalau di video ini saya akan menyeluruh ya, saya jelasin rahasianya menyeluruh. Nah jadi kayak gitu ya lur. Jadi memang di noken asnya juga karakternya beda sama yang biasa di pasaran gitu. Noken as Satria FU yang ada di pasaran, noken racing itu memang menurut saya sih beda gitu. Modifan saya dengan orang lain tuh beda, malah beda banget lah. Enggak, saya belum pernah lihat di noken as Satria FU yang garapannya kayak noken as yang saya modif itu ya. Jadi menurut saya sih baru saya yang modif kayak gitu. Yang lain kan biasanya kalau noken biasa kayak gini ya, simetris ya. Kalau saya malah kayak gini nih. Mirip-mirip kayak gini. Nah itu saya di Satria F belum pernah lihat noken kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang niru, berarti itu yang pertama saya yang bikin noken as mirip kayak gitu berarti punya Satria F dari modifan bengkel Giana Motor Speed ya lur.
Nah, itu kenapa saya bikin kayak bulan sabit apa ya, bulan apa ini namanya ya. Nah, mirip kayak gini kan si profil nokennya ini. Ini karena lipnya tinggi banget ya, Lur. Di sini tuh lipnya tinggi. Lip klepnya itu tinggi banget. Saya sih lupa ya pastinya gitu. Cuman ya pokoknya tinggi banget lah. Jauh dibanding noken as standarnya, lipnya ya. Jadi makanya kenapa saya bikin kayak gini, biar di sini overlapnya masih tinggi, tapi tekanan lipnya nanti ke klep ini, si klep nongol itu lebih jauh. Jadi nekannya jauh. Terus nanti di in close-nya itu lebih cepat nutupnya, makanya kompresi dinamisnya ini ya. Ini udah saya jelasin dulu ya di video sebelumnya. Kompresi dinamis jadi lebih gede gitu. Walaupun pakai pistonnya ya kurang lebih 70 mili gitu ya. Jadi memang ada perbedaan. Dan ini di Satria F, khususnya di Satria FU modifikasi mau racing mau standar itu baru kali ini mungkin yang bikin noken as mirip kayak gini ini cuma saya ya, Lur. Cuma saya doang di bengkel Kena Motor Speed. Di tempat-tempat lain nggak ada noken mirip kayak gini. Pasti noken ya kayak gini ya minimal nih kayak gini kan. Ujungnya itu simetris. Kalau ini kan sebelah gitu. Cuma walaupun sebelah ini lipnya tinggi banget, Lur. Makanya saya bikin sebelah tuh karena lipnya tinggi. Dan biar gimana caranya lip tinggi, overlapnya tinggi, tapi untuk in in close-nya gitu, in nutupnya itu bisa lebih cepat gitu kan. Nah, ya jadinya ketemulah bentuk profil noken kayak gini ya, Lur. Karena kalau saya bikin profilnya kayak begini, biasanya kan kalau noken racing kan ininya gede ya, biar durasinya lebar gitu kan. Biar lipnya tinggi. Cuma di sini ada kelemahannya, rasio kompresi dinamis jadi nurun, jadi melemah. Jadi kompresinya rendah, kompresi dinamisnya kalau tipe racing yang kayak gini. Memang dia durasi bisa lebar ya, untuk overlapnya bisa lebar, lipnya bisa tinggi. Tapi untuk rasio kompresi dinamis nanti bakal turun karena di sininya ada pinggangnya. Jadi di sini pas mau proses in close, mau nutup si klep, ini masih ada tekanan ke si klep ini. Jadi lama kan kalau ini enggak, jadi langsung shot. Karena bentuknya kayak gini jadi nyerodot, ini sedot pluk. Ini udah ke atas naik gitu. Karena memang ini dibikin lipnya tinggi banget ya, Lur. Lipnya tinggi banget, kurang lebihnya itu sekitar berapa ya? Saya lupa sih ya, Lur. Cuma ada di angka sekitar 8 atau 9 mili gitu lipnya. Nah, kan rata-rata kalau pengen 9 atau 8 mili itu pasti nanti si rasio kompresi dinamisnya bakal turun karena bentuknya kan kayak gini pastinya nih ya. Ini bentuknya agak ngelandai, agak apa ya namanya, bagus lah gitu. Kalau ini kan sebelah gitu. Cuma kalau kayak gini ya jadi nanti rasio kompresi dinamisnya turun. Sedangkan ini cuma pakai struknya standar 48,8 kan ya, Lur. Jadi kalau dibikin kayak gini nanti malah tenaga gedenya ada di RPM tinggi doang, RPM bawahnya ngempos gitu. Kalau kayak gini RPM bawah ada, RPM tinggi juga ya makin tinggi lagi kompresi dinamisnya gitu kalau putaran tinggi. Makanya memang harus diimbangi dengan si ini ya, si kurva timing pengapiannya harus diimbangi karena kalau enggak nanti bisa gimana ya, terlalu berat gitu. Ketika ke RPM tinggi tuh nambah berat putarannya karena si timing pengapiannya nggak pas, misalkan terlalu lambat gitu. Jadi caranya kita harus naikin timing pengapiannya, jadi lebih awalin ya sebelum piston menuju TMA. Misalkan yang akturannya ini hanya contoh ya, misalkan standarnya 10 derajat sebelum TMA. Nah ya kita majuin atau 20 derajat atau 23 derajat atau 25 kayak gitu kan, di pas posisi mau menyalakan awalnya itu timing pengapiannya kurang lebih jadi segitu. Karena kalau enggak nanti pas putaran tinggi dia mental si pistonnya karena lambat kan ngebakarnya, sedangkan bahan bakar dan udara itu pasti kan kalau motor balap harus diborosin biar tenaganya gede. Nah jadi kayak gitu, ini yang saya lakuin sih di magnetnya ya, karena saya masih pakai menggunakan CDI yang ini, CDI
BRT Power Max yang nggak bisa setting. Makanya dari magnetnya itu saya ubah ya. Kalau pengen tahu cara pengubahan magnetnya, bisa kalian cek di video saya yang dulu-dulu ya, ada saya modifikasi magnet. Jadi dinaikin timingnya. Jadi saya potong belakangnya, depannya saya las gitu. Itu ada videonya di video yang dulu ya, bisa kalian cek gitu. Nah, itu jadi itulah rahasianya juga ya, Lur. Dan rahasia yang ada lagi ini kuilnya. Untuk kuil saya pakai 2 ya, Lur. Cuman emang nah ini nih satu. Di sini juga ada satu lagi nih. Nah, ini satu lagi ya. Jadi ini pakai 2 koil karena saya nggak beli koil YZ. Jadi karena mahal kan ya. Jadi saya nyari yang murah, itu koil A100. A100 saya campur di jumper sama koil standarnya Satria F. Jadi apinya mungkin bergabung gitu ya, Lur. Jadi bergabung, jadi apinya mungkin di dalam mesin bisa lebih gede. Arusnya ya, arus ampernya lebih gede, karena kalau voltase yang mempengaruhi itu adalah tegangan. Untuk misalkan voltase ke pengapiannya lebih gede, itu tegangan yang mempengaruhinya. Dan untuk tegangan yang mempengaruhi saya juga modif juga nah. Ini saya modif power up nih, saya nyalain. Nih, ini power up. Nah, ini saya rangkai karena alatnya sih ada ya di online shop. Cuma saya rangkai ke wadah terus saya rakit. Ini misalkan dari aki contoh ya 12,4. Nah, ini keluarnya jadi 15,2 ya, Lur. Cuma memang ini selisihnya 1 pot kalau kita ukur pakai itu tuh. Pakai Apo ya. Nah, ini 15,2 atau 15,1. Itu kalau di aki kalau keluar masuk ke sini ya, masuk ke CDI itu kurang lebih jadi 15 pot doang ya, Lur. Jadi sekitar 15 volt doang. Nah, itu bikin tegangan nanti lebih gede lagi. Jadi tegangannya lebih gede, untuk arusnya ya ini yang ngebantunya koilnya ya. Jadi koil yang ngebantu arus supaya biar gede kayak gitu. Oke. Jadi kalau voltase yang ngebantu ini, kalau arus yang ngebantunya ini kayak gitu ya, Lur. Nah, jadi kayak gitu ya, Lur. Nah, ini speedometer yang bawaan standar Satria FU-nya kenapa saya pasang? Karena ini buat ngetes aja sih ya, Lur. Jadi buat perbandingan, ini kan ada kamera di sini ya. Ini ada kamera, jadi biar nanti kamera ngelihat ke situ, saya biar bisa tahu gitu. Nanti putaran RPM-nya sampai berapa, terus kilometernya berapa. Karena ya sebenarnya sih speedometer ini nggak ngaruh juga ya. Kenapa? Karena ini gearnya udah saya ganti, yang standarnya 43 ini saya ganti 35. Jadi pasti ini pembacaannya bakal ngaco ya. Bakal ngaco. Jadi misalkan kalau standarnya di sini sekitar 40 km per jam atau 100, ini paling ngebacanya jadi berapa? Jadi lebih kurang dari itu ya, Lur. Karena kan gearnya tambah berat gitu. Jadi kalau gear tambah berat nanti ya si kilometer jadi ngaco, karena kan dia pembacaannya ada di gear ya, gear depan pembacaannya di sini. Nah, ini sensornya di gear depan. Jadi memang nanti bakal ngaco karena putaran bannya juga kan beda dengan yang kalau pakai gear 43. Kalau itu kan gearnya pakai 35 gitu ya, Lur. Cuman ya itu hanya perbandingan aja gitu nantinya. Kalau misalkan nyampe 150 pakai gear kecil kan berarti kecepatannya tinggi banget gitu ya. Dipakai gear kecil aja bisa, misalkan ini mah hanya contoh ya, Lur. Misal 150 km per jam pakai gear 35, berarti itu udah kenceng banget dibanding standarnya Satria F-nya gitu. Karena kan kalau standarnya kan 43, jadi di 150 itu ya sebenarnya bakal lebih kenceng kalau pakai gear 35. Di kilometer 150 tetap bakal lebih kenceng yang gearnya 35, karena gearnya kecil jadi putaran bannya lebih kenceng gitu, ke bannya lebih kenceng. Cuma pembacaan di speedo jadi lebih rendah dibanding kalau pakai gear yang gede gitu, karena ini kan gearnya kecil. Nah, jadi itu juga rahasianya ya, Lur. Saya pakai itu juga, pakai power up tadi, sama pakai koilnya 2 gitu, sama si magnet udah dimodif. Terus apalagi ya rahasianya gitu ya, karena kan sih itu rahasia yang sebenarnya mah
Ya umum juga sih ya. Cuman ya itu untuk di spek mesinnya itu ya. Kalau misal ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya, mohon maaf ya Lur, karena ya saya juga ingat-ingat lupa untuk spek-spek ininya. Terus untuk klepnya memang saya pakai klepnya 2522 ya Lur. Ya sebenarnya sih masih kecil. Jadi si piston tuh lebih ringan. Intinya kunci utamanya di situ ya. Piston lebih ringan itu si putaran mesin lebih cepat naiknya. Nah, kayak gitu. Terus si oil cooler udah saya tutup ya. Untuk jalur penutupan dan cara penutupan udah saya videoin di video yang lalu-lalu. Kalian cari aja di situ untuk cara menutup oil cooler. Jadi saya nggak pakai bypass, langsung ditutup, dilubangin, dibikin jalur baru gitu keluarnya. Jadi nggak pakai oil cooler. Jadi itu. Dan rahasia yang paling utamanya ini sih ya Lur. Rahasia yang paling utamanya itu saya mainin gasnya. Nah itu saya mainin gasnya biar suaranya kayak drag Thailand injeksi. Nah, kalian kalau pengen tahu suara drag Thailand injeksi ya kalian cari aja di YouTube, itu pasti banyak. Pokoknya drag Thailand injeksi itu suaranya pasti mirip kayak motor yang saya waktu itu saya tes ya. Itu mirip banget suaranya kayak gitu. Jadi suaranya gini nih. Greng 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 kayak gitu. Nah, tapi kalau diinjeksi di icunya, jadi bisa dioprak-oprek karena kan pakai komputer. Jadi suaranya tuh kayak bareng tapi banyak gitu. Padahal kan seharnya satu, tapi suaranya kayak banyak jadi greng, 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 greng gitu. Kalau timing kuda yang ada alat sih namanya timing kuda juga ya. Itu kalau pengen greng 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 gitu harus digas kenceng gitu kan, digas kenceng baru dia ini. Cuma memang resikonya gede juga sih kalau pakai timing kuda, resikonya gede. Ada saya lihat pernah di konten orang ya pakai timing kuda tiba-tiba tewas CDI-nya. Ya gimana nggak tewas ya, aki dimasukin ke pelaser kan dia kedip-kedip tuh, dimasukin ke coil yang input coil ya, sedangkan dari CDI itu kan output CDI masuk ke input coil, diaduin ya sama aja kayak listrik dari CDI diaduin sama listrik dari aki, trek trek gitu. Ya bejat lah CDI-nya, ngawur gitu, ngawur dari sensor CDI-nya, jadi bisa rusak CDI-nya juga ya. Nah itu penyebabnya, makanya saya ngeri sih nggak pakai timing kuda. Jadi cuma saya mainin gas. Memang sebenarnya itu stabil sih ya untuk gasnya, jadi nggak ada bretok bretok gitu kan. Biasanya kan kalau settingan boros kan kalau digas kan brotok 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 gitu ya gitu. Makanya itu juga udah saya modif lagi sih si karbunya ya biar boros lagi BBM-nya, karena menurut saya sih masih terlalu irit gitu. Itu kalau untuk timing segitu itu terlalu irit, jadi makanya udah saya modif lagi sih si karbunya ya. Untuk jarumnya saya pakai jarum bekas apa ya, karbu apa gitu, jarumnya bukan pakai PWK-nya. Saya ini kan PWK-nya itu PWK 30, cuma saya remer lagi. Tapi PWK 30 tuh penturinya mah nggak pas di 30 Lur, jadi yang 30 tuh skepnya. Jadi sebenarnya mah penturinya sama kayak PE28, mirip-mirip kurang lebihnya kayak PE28, jadi penturi 28. Cuma kalau PWK mah ini yang nggak tahu ya kalau PWK lain. Kalau PWK ini ngitungnya 30 tuh bukan lubang penturi tapi besarnya skepnya gitu. Kalau di PE ngitungnya kan lubang penturi. PE 28, penturinya ya 28, skepnya 30 gitu. Tapi kalau PWK ini, PWK yang biasa itu PWK 30 yang dihitung skepnya yang ukuran 30, penturinya ya kayak 28 gitu. Jadi sebenarnya kecil. Nah, pilot jetnya rahasianya ya, pilot jetnya itu ukuran 60 ya Lur. Ukuran 60 pilot jet, main jetnya 135, itu masih menurut saya masih terlalu irit. Nggak tahu ya, waktu yang suara kayak drag Thailand injeksi itu kerasanya tuh masih kayak irit gitu, masih irit. Mungkin ya semoga aja dengan modifan yang sekarang bisa lebih boros lagi ya. Nanti tunggu aja di video nanti dites lagi suaranya gitu, karena ini udah dirobak lagi ininya karbunya. Nah untuk knalpot ini saya leherannya ya, header ini yang melengkung ini custom ANB ya, ANB original. Ada sih di online shop. Nah ini Lur,
ANB ya. Nah, A dan B, ANB gitu. Jadi ori itu ya lur. Kalau itu si silencernya itu custom sih. Saya custom di orang mana ya, lupa saya tuh. Custom. Kalau merek RCB-nya tempelan sih. Cuman custom, tapi walaupun custom itu mahal juga sih karena nggak nempel magnet ya itunya. Bahannya itu nggak nempel magnet. Kalau saya tempelin magnet tuh nggak nempel gitu. Dan anti karat. Jadi tetap mahal sih. Pokoknya ya kalau ada yang mau beli nih knalpot itu saya bekas ini jual itu saya jual 700.000. Iya 700.000 aja lah. Ini kurang lebih ukurannya ya lur. Susah ini hanya ukuran kurang lebih ya. Nah, mana ya, kelihatan gak lur? No, kelihatan kagak ya? Nah sekitar segitu lur, 54 ya, 54 lebih dikit. Oh kelihatan kan, 54 lebih dikit. Yang di ini nih, yang di las cacingan ininya sini nih. Tadi kan yang ukuran di sono, sekarang yang ini ya mbak ya. Nah ini diukur lagi. Oh iya bener, ini 35 lebih dikit doang ya, nggak nyampe 36 sih, tuh 35 lebih dikit. Berarti lebih gede dari 35 ini yang depan ini. Kalau yang bawahnya nih ya, nah, yang bawah saya ngukurnya dari bawah ya. Ini saya ngukur dari bawah. Aduh. Ini kurang lebih ya. Ini saya tadi ngukurnya dari bawah ya. Ya memang bending bawah. Oh ini nih. Ini. Kurang lebih 38 lebih juga lur. Nah, jadi itu rahasia juga. Kalau ada yang mau beli ini sekitar 700.000 udah full set ya. Ya gitu. Memang nggak ngarat sih, masih bagus aja walaupun dipakai lama juga. Bedalah dengan harga yang 200.000, 300.000 mah udah. Saya dulu beli yang sekitar berapa ya, 300 lebih. Baru dipakai berapa hari ininya udah gosong lur, udah kayak dibakar gitu. Gosong aja ini warnanya ini. Udah gosong lama-lama ngarat gitu ya. Tapi kalau ini karena ini knalpot mahal jadi masih bagus aja, nggak gosong ya, karena ini knalpot mahal gitu ya lur. Kalau ada yang mau beli silahkan, 700.000 aja bekasan dari saya tuh. Nah itulah rahasianya dari si Satria FU ini ya lur. Kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan ukuran dari saya, karena saya juga ada yang lupa gitu ya lur, ya harap dimaklum karena saya juga hanya manusia biasa yang bisa salah gitu ya lur. Mohon dimaafkan. Kalaupun misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar kalian tanyakan kayak gitu ya lur. Oke, nantikan terus nanti video-video di kemudian hari tentang si Satria FU ini. Oke, jadi segitu aja ya lur. Nantikan terus video dari channel YouTube Kiana Motorspeed. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.